Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, hadirin hadirat yang saya hormati, para alim, para ulama yang saya hormati, dan pemirsa juga dimanapun anda berada, malah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'atun Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama tentang fadlul ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, dengan pembahasan pahala orang yang mencari ilmu ini sangat besar. Andaikan orang tahu, mesti akan berbutan untuk mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalan berkata, siapa Ka'abul Ahbar, siapa Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, apa isi perkataannya? Lau anna thawaba majlisil ilmi, lau anna thawaba majlisil ulama, andaikan pahala majlis ulama di dalam mengajarkan ilmu, bada itu nampak apa pahala linnasih pada manusia, laktatalu, niscaya mereka berbutan saling bunuh membunuh, alaihi, rebutan untuk mendapatkan pahala majlisil ulama, hatta yatruka, hingga meninggalkan siapa, hatta yatruka, hingga meninggalkan siapa, kullu dhi imaratin, siapa orang yang mempunyai jabatan, imaratahu, pada jabatannya, wa kullu dhi saukin, dan setiap orang yang mempunyai pasar, sukahu, wa kullu dhi sukin, dan setiap orang yang mempunyai pasar meninggalkan sukahu, pada pasarnya, dhi sukin. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, law anna thawaba majlisil ulama'i bada linnasi laktatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin amaratahu wa kullu dhi sukin sukahu. Wa qala Ka'bul Ahbar, dan berkata siapa sahabat Ka'ab Ahbar radhiyallahu anhu. Yani Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang dulunya itu beragama Yahudi. Kenapa diberikan dia gelar Al-Ahbar? Karena dia itu orang Yahudi dan termasuk orang yang alim dalam masalah kitab Taurat dan Injil, sehingga dia mampu menjelaskan apa-apa dalam Injil dan dapat menceritakan kisah-kisah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Maka disebut digelar Al-Ahbar. Apa katanya Ka'ab Al-Ahbar ini? Lau anna thawaba majlisil ulama ubada linnas laktatalu alaihi. Andaikan pahala majlis ulama, tempat para ulama itu mengajarkan ilmunya, andaikan orang itu tahu tentang pahala mendatangi majelis ulama dalam rangka mencari ilmu, andaikan nampak, katanya, pada manusia, maka mereka pasti berbutan. Jadi andaikan pahalanya diperlihatkan pada manusia tentang besarnya pahala yang didapatkan orang yang mengaji,
menghadiri tempat majelis ulama untuk mengajar ilmu pengetahuan, apa yang terjadi? Manusia akan berebutan. Jadi saking besarnya. Apa yang terjadi apabila mereka bisa mengetahui, bisa melihat tentang besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang belajar di majelis ulama, maka mereka itu akan berebutan untuk mendapatkan pahala itu, dan mereka akan rela meninggalkan jabatannya. Dia rela, dia tidak mempunyai jabatan demi mendapatkan pahala mencari ilmu di tempat majelisnya ulama. Dan orang-orang yang berdagang di pasar, dia akan rela meninggalkan pasarnya. Rela dia tidak jualan demi mendapatkan pahalanya mencari ilmu, menghadiri di tempat majelis ulama. Hebat kan? Jadi sampai yang hadir di sini ini mengaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ketika diniatin semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan berpegang kepada akhlak yang dituntun oleh Allah melalui Rasulnya, baik berupa Al-Quran, berupa hadis Nabawi, kemudian diterangkan oleh ulama, disusun sistematis dan dirinci, diikutin semua, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang semua orang tergiur untuk mendapatkan pahala itu, sehingga mereka akan berebutan, seakan-akan mereka akan saling membunuh untuk mendapatkan besarnya pahala itu. Bahkan orang yang punya jabatan rela untuk meninggalkan jabatannya, dan orang yang berdagang maka rela dia itu meninggalkan dagangannya, rela tidak mendapatkan untung karena ingin mendapatkan keuntungan, mendapat pahala yang sangat besar. Nah, jadi yang hadir ini banyak pahalanya. Mungkin dalam tafsiran saya, yang orang ngikutin pengajian yang online tidak bisa hadir pada tempat pengajian, tapi dia mengikuti dengan tulus ikhlas, mengikuti, mendengarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, sehingga semua orang itu ingin mempunyai dapat pahala itu. Itu katanya Ka'ab al-Akhbar. Maka karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk mendatangi majelis ilmi, menghadiri tempat majelis ulama mengajarkan ilmu pengetahuan, seperti di masjid pada malam ini, atau sore ngaji diniyah, subuh ngaji kitab Al-Kabair yang dikarang Imam Az-Zahabi. Ketika diniatin ke Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan saya yakin juga para pemirsa dimanapun Anda berada, mengikuti dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yang setiap orang ingin mendapatkan pahala itu, sampai dia rela mengorbankan apa yang dimiliki. Waqalan berkata siapa sebagian ulama salaf, khairul mawahibi, paling baiknya pemberian Allah, al-aqlu, yaitu akal. Wa syarrul masaibi, dan paling jeleknya musibah yang ditetapkan oleh Allah, al-jahlu, adalah kebodohan. Jadi ulama salaf menyatakan apa kata di sini? Wa qala ba'dus salaf, khairul mawahibi al-aqlu. Pemberian Allah yang paling besar setelah iman dan bertakwa adalah mempunyai akal yang cerdas, mempunyai ilmu yang mendalam. Karena dengan ilmu ini bisa mendapatkan segalanya. Mempunyai akal yang cerdas, kemudian diisi dengan ilmu pengetahuan, itu akan mendapatkan segalanya. Sampai ingin jadi presiden dengan apa? Dengan ilmu. Ingin menjadi menteri dengan apa? Dengan ilmu. Sampai ingin menjadi orang kaya dengan apa? Dengan ilmu. Kamu ingin mendapatkan popularitas dengan apa?
Dengan ilmu. Sampai ingin selamat dari malapetaka dengan apa? Dengan ilmu. Maka nikmat ilmu itu, nikmat akal sehat itu adalah nikmat yang tertinggi setelah iman dan bertakwa. Ada orang kaya, sudah mobilnya sudah Alphard, rumahnya sudah bertingkat, uangnya berlipat-lipat, tapi akalnya sakit. Masuk rumahnya, katanya rumahnya punya uang disobek. Atau dia itu bodoh, dengan punya pesen tapi dijelit dengan apa artinya? Iya Pak ya. Yang paling nikmat akal cerdas, ilmunya banyak, akhlaknya mulia, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Yang perempuan suaminya ganteng, yang laki-laki istrinya Alhamdulillah. Nikmat yang tertinggi yang diharapkan semua santri. Wah, Rian mikir-mikir, enak ya kalau begitu, kalau saya punya kayak itu enak gitu. Iya Pak ya? Iya. Itulah. Tapi katanya wa syarrul masaibil jahlu. Tapi musibah yang paling besar, musibah yang paling jelek itu adalah kebodohan. Jadi bodoh itu musibah. Punya harta warisan, nggak punya ilmu, lama-lama apa dijual, akhirnya jatuh miskin. Orang tuanya punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, ulama terkenal, punya jabatan, bodoh. Lama-lama apakah dihormatin juga? Tidak. Tetap tidak akan mulia. Punya orang tua punya jabatan tinggi, tapi bodoh. Kira-kira bisa punya jabatan tinggi nggak juga? Nggak bisa. Hidupnya biasa-biasa. Dia tidak kaya, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya dan mempunyai akhlak yang mulia. Lama-lama apa? Menjadi mulia dan kaya. Sampai tidak punya harta, tapi punya ilmu, punya akhlak yang mulia, punya integritas yang tinggi, punya sifat seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Waduh, maka saya yakin dia akan menjadi orang yang mulia, yakin dia punya orang yang kaya, dan yakin dia akan menjadi orang yang terkenal. Amin ya rabbal alamin. Maka musibah yang paling besar itu adalah kebodohan. Maka dengan demikian apa yang terjadi? Harus giat belajar. Harus belajar dengan teratur, belajar dengan tertib, dan cara belajarnya sistematis. Dan disertai dengan riyadah, meninggalkan segala perbuatan maksiat dan banyak beribadah kepada Allah dan berdoa diberikan ilmu yang banyak. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Nah, insya Allah akan bahagia. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah konkret supaya kita mempunyai ilmu, ya belajar. Supaya kita terhindar dari kebodohan, ya belajar. Dan mengikuti adab belajar. Waqala, dan berkata ba'dhum, sebagian ulama, al ilmu, adapun ilmu, amanun itu aman, selamat, min kaidi syaitani, dari tipu daya setan, warzun, dan menjaga, min kaidil hasudi, dari tipu daya orang yang dengki, wadaridul akli, dan petunjuk akal menuju kebahagiaan yang sempurna. Di sini menyatakan apa? Wa qala ba'duhum al ilmu amanun min kaidis syaitani. Karena sebagian ulama berkata ilmu itu dapat menyelamatkan dari tipu daya setan. Sampai oleh setan diajak, ayo pacaran. Karena saya punya ilmu, jangan, pacaran itu haram. Karena mendekati zina. Ketika diajak sampean bolos, enggak sholat jamaah, bilang ilmunya jangan. Sholat berjamaah itu mendapat pahala 27 kali
lipat dibandingkan sholat sendiri. Ketika sampai mau bertengkar, ilmu jangan berdosa, baik kalah maupun menang. Jadi ilmunya itu dengan ilmu dia apa? Akan tertipu dari akan selamat dari tipu daya setan. Allah mengatakan, ayo pukul, kamu hebat. Nah, kamu jangan, ini berdosa. No. Lalu katanya setan, ayo mencuri, jangan, ini haram. Nah, kenapa? Akalnya yang dapat menyelamatkan. Waharzun min kaidil hasudi, dan bisa mendapat terjaga, menjaga dari tipu daya orang yang dengki. Maka kalau sampean pintar itu mau ditipu nggak bisa, karena sampean ngerti begitu mau ditipu oleh orang lain dia mesti ngerti, dan sampean akan selamat dari apa yang merugikan dilakukan oleh orang-orang yang dengki, karena punya ilmu caranya supaya terhindar dari semua itu. Kemudian wadalilul akli, sebagai petunjuk akal menuju keselamatan di dunia dan akhirat, dan dapat memandu, menuntun akal menuju mendapatkan ridha Allah dan kecintaan manusia. Dan dengan akal itu akan menggapai kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, popularitas yang luas. Inilah yang saya sampaikan pada malam ini. Kesimpulannya, pahala mencari ilmu itu sangat besar. Andaikan pahalanya nampak, maka niscaya semuanya orang ingin berbutar untuk mendapatkan itu, rela meninggalkan jabatannya dan rela meninggalkan tempat bisnisnya. Kemudian pemberian Allah yang paling besar setelah iman dan takwa itu adalah akal yang diisi dengan ilmu pengetahuan agama yang fardu ain dan ilmu agama yang fardu kifayah, atau bahasa kita ilmu agama dan ilmu umum. Dan yang paling besar musibahnya itu ketika ditakdirkan bodoh. Kemudian orang yang mempunyai ilmu yang mendalam bidang hadis, bidang tafsir, fikih, tasawuf, tauhid, maka dia akan selamat dari tipu daya orang yang dengki. Dan orang yang punya ilmu itu selalu perilakunya itu benar, karena dituntun oleh ilmu. Semoga yang hadir di masjid ini termasuk orang yang senang untuk mencari ilmu, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia, diselamatkan di akhirat. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.